Hai halo Sobat Aswaja, kami kelompok 6 kali ini akan mempresentasikan tentang prinsip Aswaja dalam bermasyarakat dan bernegara. Kami kelompok 6 beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Andi Muhammad Fadil, yang kedua teman saya Muhammad Dauka Saksapa, dan yang terakhir teman kami Safira Dwi Wulandari. Nah, untuk membahas lebih lanjut Aswaja itu apa, kita harus tahu dulu Aswaja secara mendasar itu bagaimana. Baiklah, Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan salah satu aliran pemahaman teologis akidah Islam. Pemahaman teologi Aswaja ini sangat diyakini oleh sebagian umat Islam sebagai pemahaman yang benar yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Baiklah, kali ini saya akan bahas prinsip-prinsip umum Aswaja. Di antaranya berupa akidah, yang kedua syariah, yang ketiga tasawuf, yang keempat pergaulan antar golongan, yang kelima kehidupan bernegara, yang keenam kebudayaan, yang ketujuh dakwah. Nah, mengenai tentang prinsipnya, kali ini akan lebih terfokus lagi tentang prinsip Aswaja dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, yang pertama, syura, musyawarah. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah pada Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 36-39 yang berbunyi, maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertakwalah. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Menurut ayat di atas, syura merupakan ajaran yang setara dengan iman kepada Allah, iman billah, menghindari dosa-dosa besar, itnabul kabari, memberi maaf setelah marah, memenuhi titah ilahi, mendirikan sholat, memberikan sedekah, dan lain-lain. Seakan-akan musyawarah merupakan suatu bagian integral dan hakikat iman dan Islam. Yang kedua adalah al-adil atau keadilan. Keadilan merupakan suatu keharusan dalam Islam, terutama bagi penguasa dan para pemimpin pemerintahan terhadap rakyat dan umat yang dipimpin. Hal ini didasarkan pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Yang ketiga adalah al-huriyah atau kebebasan. Kebebasan yang dimaksud merupakan sebagai suatu jaminan bagi rakyat atau umat agar dapat melakukan hak-hak mereka. Hak tersebut dikemas dalam Ahlus Sunnah Al-Khamas 5 prinsip pokok, yakni diantaranya berupa Habsun Nafs, artinya jaminan atas kehidupan. Habsun Din, artinya jaminan untuk memeluk agama sesuai keyakinan. Habsun Nas, artinya jaminan terhadap asal-usul, identitas, garis keturunan setiap warga negara. Habzul Mal, artinya jaminan terhadap harta benda yang dimiliki. Habsul Ird, artinya jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, kedudukan setiap warga negara. Yang keempat, Al-Musawah, kesetaraan derajat. Nah, semua warga negara harus mendapat perlakuan yang sama, memiliki kewajiban dan hak yang sama pula. Sistem kasta ataupun pemihakan terhadap golongan, ras, jenis kelamin, atau pemeluk agama tertentu tidaklah dibenarkan. Dari beberapa syarat tersebut, tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa sebenarnya
Sistem pemerintahan yang mendekati kriteria di atas adalah sistem demokrasi, yang dimana sistem pemerintahan yang bertumpu kepada kedaulatan rakyat. Jadi, kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan rakyat, civil society, sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 4 pembahasan yang telah disampaikan, maka saya bersama teman-teman lainnya saya sebagai perwakilan akan menyimpulkan tentang dari yang saya bahas tadi. Yang pertama, prinsip umum azwajah mencakup akidah, syariah, akhlak, pergaulan antar golongan, kehidupan bernegara, kebudayaan, dan dakwah. Dari masing-masing poin tersebut diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia, diakomodir oleh organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Berbicara aktualisasi paham azwajah dalam kehidupan sosial tidak bisa dilepaskan dari tatanan bernegara, di mana paham tersebut mempunyai prinsip sendiri, di antaranya syura musyawarah, al-adil keadilan, al-huriyah kebebasan, dan yang terakhir al-musyawah kesetaraan derajat. Di semua ajaran dan prinsip azwajah di atas mempunyai ciri khas dalam mengimplementasikan setiap nilai-nilainya sesuai konteks yang ada dalam kehidupan tanpa menghilangkan kultur dan ajaran yang telah ada. Baiklah, itu saja kiranya presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam pengucapan dan hal lainnya. See you next time. Thank you.